warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, saya Siti Isnaini, nomor UKG 2015 0285 0149. Saya guru ATPH pada SMK Negeri 1 Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya mengadakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2021 dengan topik analisis penanaman tanaman hias aglonema pada mata pelajaran agribisnis tanaman hias. Berikut saya persembahkan video kegiatan pembelajaran saya. Besar harapan saya, Bapak Ibu dosen bisa memberikan saran, masukan, dan kritikan. Kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agribisnis tanaman hias. Gimana semuanya sehat? Kita harus selalu bersyukur dan berdoa kepada Allah agar senantiasa kita selalu diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini setiap harinya. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Absen kita terlebih dahulu ya. Irin ada ya. Kemudian Vina juga udah ada. Kemudian Lazat udah ada. Kemudian juga Rahman ada. Zian juga ada. Berarti hari ini lengkap ya anak-anak ya. Ya alhamdulillah. Berarti sekarang untuk pembelajaran ini tidak ada yang tidak hadir, tapi semuanya bisa hadir ya. Terima kasih banyak ya. Masih ingat? Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang materi apa ya? Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang analisis bahan tanam dari tanaman hias aglonema. Apa saja sih yang kita analisis dari bahan tanam pada minggu yang lalu? Tentang apa? Kebanyakan kan? Tentang kebanyakan dari tanaman hias aglonema. Pada gambar yang pertama itu teknik apa itu yang sudah kita laksanakan waktu itu? Cangkok. Kemudian yang pakai cup itu apa? Stek apa? Batang. Betul. Yang kedua itu adalah stek batang. Yang bawahnya apa itu? Tunas atau yang di samping yang paling kanan itu stek daun. Stek daun ya, dengan stek daun. Itu beberapa cara untuk perbanyakkan tanaman hias aglonema yang kita bahas dalam bahan tanam yang minggu yang lalu. Oke, ya. Bisa cari ya, ini sudah bisa kalian ya semuanya ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang penanaman tanaman hias aglonema. Oke, kalau kemarin persiapan bahan tanamnya dari cangkok dan lain-lain, hari ini kita praktek untuk penanaman tanaman hias. Kegiatan yang akan kita bahas hari ini adalah menganalisis penanaman tanaman hias aglonema. Kemudian yang kedua, melaksanakan penanaman tanaman hias aglonema. Ya. Tujuan pembelajarannya melalui diskusi dan menggali informasi baik itu di modul atau bahan ajar serta melakukan observasi dan praktik. Peserta didik mampu untuk menganalisis pemilihan dan penanaman bibit tanaman hias aglonema dengan baik. Kemudian peserta didik mampu melaksanakan pemilihan dan penanaman bibit tanaman hias aglonema sesuai dengan SOP. Itu harapan Ibu ya setelah nanti kita belajar tentang penanaman hias aglonema.
mempelajari dan mempraktekkan tentang bagaimana cara menanam tanaman hias aglonema, kalian bisa mempraktekkannya di rumah. Bahkan bila perlu kalian koleksikan dari tanaman-tanaman hias aglonema tersebut, karena kita tahu bahwa pada beberapa tahun terakhir ini aglonema itu sangat digandrungi oleh kolektor tanaman hias ya, karena apa? Harganya ya relatif mahal. Contohnya aja ini ada salah satu contoh tanaman hias aglonema. Ini salah satu tanaman yang punya ya. Ini keindahannya di bagian apanya lagi? Di bagian daunnya. Banyak sekali jenis varian-varian dari tanaman hias aglonema yang harganya lumayan mahal. Nah, harapan itu juga kalian nanti kan belajar juga tentang kultur jaringan, betul tidak? Nah, di kultur jaringan itu kalian nanti bisa ya mengambil ilmunya, memanfaatkan ilmu dari kultur jaringan untuk memperbanyak atau mensilangkan dua jenis klon atau varietas dari aglonema tersebut sehingga diperoleh varietas yang baru yang kualitasnya lebih baik, yang harganya misalkan bisa lebih mahal. Kalian bisa sebagai wirausaha nanti ya untuk mencari tambahan penghasilan, karena banyak sekali sekarang ya dengan pandemi ini beralih profesi menjadi kolektor tanaman hias yang kemudian bisa dijual, bisa mendatangkan income begitu. Seperti itu harapannya juga demikian untuk kalian ya. Oke, itu mungkin awal pembelajaran kita ya. Untuk selanjutnya akan Ibu tayangkan tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penanaman tanaman hias aglonema. Untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan video berikut. Pada kesempatan kali ini kita akan mengamati pembelajaran tentang penanaman aglonema. Di sini ada dua aglonema yang jenisnya sama, kemudian ditanam juga pada saat yang sama, kemudian umurnya juga sama, tetapi bisa kita lihat perbedaannya. Perbedaan itu dari pertumbuhannya. Yang satu pertumbuhannya sangat lambat, kita lihat bentuk daunnya juga kurang sehat, kemudian batang daunnya juga kecil, kurus, sehingga tidak bisa dilihat daunnya banyak, kemudian daunnya juga kelihatan sehat, batangnya juga sehat, kelihatan sedikit berisik begitu dibandingkan dengan tanaman yang satunya tadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ini kita bongkar bagian akarnya. Ya, nanti silakan kalian amati. Setelah kalian mengamati tayangan video, ya, kiranya ada beberapa permasalahan yang muncul dalam benak kalian. Ya, silakan. Siapa yang mau menyampaikan pertanyaannya? Iya, coba satu dulu. Dari Haifa dulu, coba. Dari Haifa. Setelah lihat tayangan yang tadi, kriteria bibit aglonema yang kayak gimana yang siap ditanam? Oke, pertanyaannya yang baik ya, itu pertanyaan yang ke-1. Selanjutnya, siapa lagi tadi yang angkat tangan ya? Sakila, boleh Sakila. Pertanyaan Sakila yang kedua, silakan disampaikan Sakila. Gimana cara memilih bibit tanaman aglonema yang baik? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memilih bibit tanaman aglonema yang baik? Oke, bagus juga ya pertanyaan dari Sakila. Tadi yang sudah tenang lagi siapa ya? Yang kedua ini ya masih ada Nilam. Bagaimana pertanyaan Nilam? Pertanyaan
analisis gitu ya, analisis bagi sekalian sampai di situ pertanyaan. Oke, bagus. Pertanyaan selanjutnya tadi angkat tangan adalah Fatur. Ya, Fatur, silakan Fatur, disampaikan Fatur. Ya. Bagaimanakah cara penanaman tanaman aglonema yang baik agar penanamannya optimal? Oke, jadi Fatur bertanya tentang bagaimana cara penanamannya. Ya, bagaimana cara menanam tanaman hias aglonema agar pertumbuhannya baik ya atau optimal. Oke, nah itu juga bagus ya. Pertanyaan dari kalian itu semuanya pertanyaan yang tipis, yang bagus, yang sesuai dengan tayangan video yang sudah ditayangkan. Nah, berhubung tadi ada banyak berapa, ada 5 ya pertanyaan dari teman-teman kalian yang sudah disampaikan. Kiranya mungkin kalau 5-5-nya kita jadikan sebagai rumusan masalah itu terlalu banyak ya, jadi waktunya juga mungkin tidak akan cukup. Makanya kita batasi saja untuk rumusan masalahnya. Kira-kira berapa rumusan masalah ya? 2. Kita sekarang saja rumusan masalahnya ada 2 saja ya, akan ada 2 rumusan masalah. Kira-kira yang mau diambil dari rumusan masalah siapa ya? Fatur. Ya, Fatur tadi menanyakan tentang cara penanaman. Bagaimana cara menanam bibit tanaman aglonema agar pertumbuhannya optimal. Begitu ya? Oke, baik, itu ya dari Fatur. Kemudian yang satu lagi dari siapa ya? Dari Sakila. Oke, dari Sakila. Sakila tadi bertanya tentang bagaimana cara memilih bibit tanaman aglonema yang baik. Nah, siap ya. Itu kalau kita memilih 2 pertanyaan itu, berarti insya Allah sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang akan kita bahas dan tujuan pembelajaran kita ya. Oke, baik. Kita tetapkan lagi, Ibu sampaikan lagi, Ibu ulang lagi bahwa perumusan masalah yang sudah disepakati oleh kita ada 2. Yang pertama, bagaimana cara memilih bibit aglonema yang baik, dan yang kedua yang dari Fatur, bagaimana cara penanaman bibit tanaman aglonema agar pertumbuhannya optimal. Sepakat semuanya? Sepakat ya? Dan harus diskusi bersama kelompok masing-masing. Udah tahu kelompoknya? Sudah ya? Sudah tahu kelompoknya. Jadi untuk selanjutnya silakan kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing untuk membicarakan atau untuk merumuskan, untuk menjawab, mencari solusi dari 2 permasalahan yang sudah kita tetapkan bersama-sama. Oke, bisa dimulai? Biar semangat lagi ya, kita yel-yelnya diulang lagi ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Bisa? Oke, silakan duduk berdasar kelompok masing-masing ya, silakan. Bagi dulu LKPD-nya ya. LKPD yang harus kalian isi ya. LKPD-nya ini untuk kelompok ujian dan ini untuk kelompok laki ya. Nah, apa yang kalian diskusikan dalam kerja kelompok ini, kalian nanti tulis dalam LKPD sesuai dengan instruksi yang sudah ada di dalam LKPD tersebut. Untuk sumber data, kalian bisa membuka atau melihat, membaca dari ini ya, sudah dibagi semuanya, ada ya modulnya ya. Modul pembelajarannya sudah ada semua belum? Masuk kelompok? Hai kelompok. Siapa itu kelompok Anissa? Sudah ada modulnya, sudah siap? Ya, kelompok Wati juga modulnya sudah ada siap? Ya, jadi bisa dibantu dengan modul di sini. Dan kalau misalkan ternyata di modul apa yang kalian rasa itu kurang ya informasinya, kalian bisa juga dibantu dengan menggunakan HP Android kalian. Boleh searching, boleh membaca atau melihat-lihat di YouTube bisa ya. Kemudian bisa juga melihat di web atau di blog, bisa dengan pencarian melalui internet. Silahkan ya. Jangan lupa
Maka setelah selesai nanti pembelajaran, LKPD sudah dilengkapi semua, biar nilainya bisa Ibu masukkan. Jadi jangan lupa di-upload ya, LKPD-nya di-upload ya di Google Classroom ya. Oke, silakan dikerjakan ya berdasarkan petunjuk yang ada di LKPD-nya. Aku izin bertanya. Oh ya, gimana? Karena tadi ini saya bertanya ke sama-sama Iya. Kak Jasmine. Iya. Boleh Kak mengajar lagi? Oh silakan. Ini Pratiwi ini tadi masih penasaran karena tadi dia menyampaikan pertanyaannya untuk rumusan masalah, tapi karena dibatasi hanya 2 dan Pratiwi ingin mencari solusi dari pertanyaan tersebut, maka diajukan lagi pertanyaannya, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Silakan Pratiwi disampaikan lagi. Mengapa pada kedua tanaman aglonema tadi terjadi perbedaan pertumbuhan, padahal keduanya sama-sama mempunyai akar? Oh ya, baik. Mengapa pada kedua aglonema tadi sama-sama tumbuh, tetapi pertumbuhan akarnya berbeda, begitu? Ya. Kira-kira ada tidak ya yang ingin mencoba dari kelompok yang lain yang kiranya bisa memberikan jawaban untuk pertanyaannya Pratiwi? Siapa ini? Oke, silakan ini. Seperti yang kita pada video tadi, Iya. kedua tanaman aglonema sama-sama mempunyai akar. Iya. Akan tetapi pertumbuhannya berbeda. Iya. Pada aglonema yang perakannya lebih banyak yang akar yang berwarna putih karena pertumbuhannya lebih bagus. Iya. Karena akar-akar yang berwarna putih lebih optimal menyerap unsur haranya. Berbeda dengan tanaman aglonema yang kurang bagus, kebanyakan akarnya berwarna coklat. Akar-akar ini akar yang kurang bagus menyerap unsur haranya. Jadi ini kurang optimal juga pertumbuhannya. Baik, pertanyaannya udah dijawab oleh Ririn ya. Bagus ya Ririn ya, terima kasih. Gimana Pak Ririn? Ya, dan bisa diterima jawabannya? Puaskah dengan jawaban yang disampaikan oleh Ririn? Oke, terima kasih. Sekarang dilanjut kembali kegiatan diskusi kelompok. Nah, ya, kelompok tadi sudah sampai di mana? Nah, ini tabelnya sudah ditulis seperti apa? Ya, udah ditulis di sini ya, rumusan masalahnya udah ada. Kemudian yang ini tinggal masalah tadi. Ya boleh kita dimasukkan yang dari siapa tadi itu pertanyaan dari ini terus letaknya bagaimana terus bolehnya ini. Nah, kemudian ini nanti pada tabel pengolahan data ini nanti kalian kan menggunakan dibantu oleh Android ya. Nah misalnya buka tentang blog atau situs apa di sini nanti tahun terbitnya berapa, deskripsinya bagaimana ya di sini. Ya kan? Kenapa diskusi ya? Kenapa tuh? Karena kurang diskusi ya. Nah ini dia ya, seperti yang tadi sudah sampaikan di awal pembelajaran saat siang terlambat. Itu kalau malam itu tidak boleh tidur terlambat ya. Ini apa? Lagi pembelajaran ngantuk, jadinya tidur. Jangan tidur lagi ya. Oke ya. Sudah siap semuanya? Ya, udah selesai ya diskusi kelompok masing-masing sudah. Sekarang berarti tinggal mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, ya. Oke, boleh dimulai dari kelompok Wati. Ya, silakan kelompok 1, kelompok Wati untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Cara memilih bibit aglonema yang baik yaitu yang pertama tumbuh sehat, subur, dan seragam. Yang kedua cukup umur sesuai dengan jenis tanamannya. Yang ketiga struktur perakarannya baik, akar tumbang lurus dan kuku panjang. Yang keempat calon batang lurus dan tidak patah. Dengan demikian sebelum mulai menanam bibit maka langkah pertama harus memilih bibit terlebih dahulu. Selain baik, diharapkan bibit yang dipilih termasuk bibit berkualitas unggul untuk dijadikan
hasil kelompok kami, yaitu teknik penanaman bibit tanaman hias aglonema. Yang pertama, wadah atau pot media tanam dan tanaman yang akan ditanam terlebih dahulu dipersiapkan. Ukuran pot disesuaikan dengan ukuran bibit tanaman. Yang kedua, isi pot dengan selapis media tanam dengan pecahan batu bata, bintik atau batu atau styrofoam pada dasar pot dan tambahkan selapis di atasnya tanah. Sekam mentah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Yang ketiga, masukkan tanaman hias aglonema tersebut ke dalam pot. Masukkan sisa media tanam untuk memenuhi ruang pot sambil ditekan dekat batang bibit supaya tanaman dapat tumbuh tegak. Yang keempat, jaga dan pertahankan kelembapan pot dengan memberikan air untuk membasahi media tanam dalam pot tersebut. Oke, terima kasih dia yang sudah mewakili kelompoknya mempresentasikan perumusan masalah yang kedua, yaitu tentang bagaimana penanaman tanaman hias aglonema ya. Baik, sehingga dia kesimpulannya itu optimal yang sudah disampaikan. Mungkin di antara kelompok masing-masing juga kalian sudah membuat satu rumusannya, satu penyelesaiannya dari rumusan masalah. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut kegiatan berikutnya? Sudah jelas semuanya ya? Apa yang disampaikan oleh masing-masing kelompok hasil presentasinya sudah bisa diterima oleh kelompok yang lain? Bisa ya? Selanjutnya, apa yang sudah tadi kalian presentasikan, yaitu tentang bagaimana memilih bibit yang baik untuk aglonema. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menanam tanaman hias aglonema sesuai dengan langkah-langkah yang sudah disampaikan tadi, yang sudah didiskusikan tadi. Sekarang kalian praktekkan. Ibu sudah menyiapkan alat dan bahan untuk praktek penanaman tanaman hias aglonema. Siap? Bisa dilaksanakan? Semangat semuanya ya. Oke. Praktek penanaman dimulai. Ini akan ibu bagikan alat keselamatan kerjanya. Bahkan ini dibagi ya, dipakai untuk nanti pada saat praktek satu orang, dua ya. Betul ya, disiapkan. Nah, ini sudah disediakan media tanamnya. Ada tanah, pupuk kandang, sama sekam. Masih ingat tadi hasil diskusi presentasi berapa perbandingannya? Ya, tanah berapa bagian? 1. Kemudian ini? 1. Kemudian yang ini? 2. Oke, nah ini juga ibu sudah sediakan bibit ya, bibit dari tanaman aglonema. Ini silakan nanti masing-masing kelompok menganalisis dulu bibit yang baik, yang sesuai dengan kriteria yang sudah tadi disampaikan pada saat presentasi ya. Ini satu kelompok 2 nanamnya ya. Jadi ada dua polybag yang ibu ibu bagi ya. Ini untuk dasarnya pakai styrofoam saja. Kemudian ini kelompok wati, kemudian kelompok 3 kelompok Dian. Ini kemudian ini yang kelompok Anissa ya, kelompok Fis 2. Kemudian ini, nah kalian nanti mencampur membuat media tanamnya di sini saja ya. Ini kelompok Anissa, ini mati. Dan ini kelompok ya. Silakan, sudah ada stopnya di situ ya. Mengambil masing-masing ini ya media tanam sama tanamannya dipilih ya sesuai kriteria yang tadi ya, boleh ya. Hai, satu A. Oke, Ini dua. ini Yang ini. Kenapa ibu menyiapkan pot kecil dan menanam tanaman hias itu harus disesuaikan dengan ukuran tanaman ya. Kalau tanamannya kecil ya berarti potnya juga harus kecil. Tapi kalau tanamannya besar ya berarti potnya juga harus menggunakan ukuran yang lebih besar. Ya. Sudah selesai membuat media tanam? Sudah. Langkah selanjutnya adalah penanaman. Jadi sesuai dengan diskusi tadi ya, hasil dari presentasinya itu dipraktekkan ya. Oke, silakan. Yang kuat ya tanam.
tanaman itu bisa berdiri dengan tegak ya. Kenapa nggak pakai yang ini? Ini akarnya Lebih sedikit. Nah, ya boleh ya ini. Jadi terus ada yang suka ini kalian ini yang kurang bagus ketubannya kecil ya. Jadi kalian tulis ya. Ini ya. Ada pertanyaan Wan? Ada yang silakan? Mana? Oh antara ini dengan ini ya kalau misalkan dilihat dari bilang akar, berarti ini kan memang sama-sama ya ini akarnya putih juga, ini lebih banyak akarnya. Kalau lebih banyak akarnya, berarti kemungkinan untuk menyerap haranya lebih banyaknya. Boleh ini pilih yang ini ya. Silakan kalau ini kan kecil juga tanamannya ya. Terus ini udah selesai? Ini ya, ini kelompok Dian udah selesai, kelompok Wati, kelompok Anissa juga sudah selesai. Silakan dibawa ininya. Kita di sini boleh ya, di sini bawa ke sini sama media yang sudah dia dipakai nggak apa-apa, nanti dibantu untuk yang lain. Ini sudah ya dipilih, ini betul ya, jadi batangnya harus ini Anika nih, di sini. Ini betul tekniknya sudah dipraktekkan tekniknya. Jadi ini tadi menggunakan apa? Media tanamnya perbandingannya berapa? 1, 2, 1. Ya, yang satu apa? Tanah, Yang dua? tambahkan. Yang satu? Ya, nah ini ya, jadi posisinya dipilih tanaman yang tegak juga sudah bagus. Tadi akarnya bagus nggak? Ya, silakan. Ya, ini udah bagus ya. Ini hasil dari kelompok 2 ya, kelompok Anissa. Boleh disimpan di situ, ya. Titik sama banyak. Oke, udah selesai semua. Silakan kembali lagi ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran. Anak-anak tadi kalian sudah melaksanakan praktek penanaman tanaman hias aglonema. Gimana prakteknya, menyenangkan? Ya, jadi kalian tadi sudah memilihnya bagaimana kriteria bibit aglonema yang baik. Kemudian selanjutnya setelah dipilih sesuai dengan kriteria tadi, kemudian ditanam. Ya, ditanam juga sama sesuai hasil dari diskusi kelompok kalian dipraktekkan. Ya, tadi apa yang sudah kita lakukan dari diskusi kelompok tadi, dari praktek, dari juga presentasi, maka langkah berikutnya adalah pengambilan kesimpulan. Kesimpulan yang ke-1 dari kriteria pemilihan bibit yang baik untuk tanaman hias aglonema. Yang ke-1 apa? Bagaimana memilih bibit yang baik? Batangnya harus lurus. Ya, batangnya harus tegak, harus lurus, ya, tidak patah. Oke ya, kemudian yang kedua, Akarnya warna merah. akarnya pilih yang berwarna putih yang jumlahnya lebih banyak. Oke, yang ketiga apa? Sehat. Harus dilihat kriterianya itu tanamannya termasuk kategori tanaman sehat atau tidak sehat. Dia umurnya bentuknya, ukurannya juga harus seragam ya. Jadi yang lebih bagus yang mana yang dipilih. Oke, ulang yang kedua adalah dari cara penanamannya. Nah, kriterianya apa namanya? Penanaman aglonema yang baik itu yang pertama apa tadi? Media tanam. Media? Membuat media tanamnya dulu ya. Media tanamnya disesuaikan dengan perbandingan yang sudah tadi ya. Tadi kalian sudah dipelajari ya, hasil dari diskusi tadi bahwa media tanam itu menggunakan apa aja? Sekam, tanah, dan pupuk. Sekamnya berapa bagian? 2. Tanahnya 1. Kemudian pupuk kandangnya juga 1. Setelah dipilih media tanam, maka selanjutnya menyiapkan pot dulu sebagai media tempat tanamnya. Pot juga harus dipertimbangkan karena ukuran pot harus disesuaikan dengan ukuran tanaman. Jangan sampai tanamannya besar tapi potnya kecil. Setelah dipersiapkan pot, maka selanjutnya potnya jadi apa ya? Diberi styrofoam terlebih dahulu, kemudian baru media tanamnya dimasukkan. Setelah itu dipadatkan tanamnya, kemudian pastikan bahwa posisi batang tanaman sudah dalam posisi tegak. Oke, bisa ya semua? Ya, ini kesimpulan yang bisa kita ambil. Selanjutnya, setelah adakan evaluasi pembelajaran, ya. Silakan
ini. Ya. Oke, semua sudah mengumpulkan ya hasil evaluasinya. Secara sekilas Ibu sudah melihat beberapa di antaranya jawabannya ada yang sudah lengkap dan ada juga yang belum lengkap ya. Gitu. Nanti untuk nilainya yang akan Ibu sampaikan nanti di Google Classroom. Dari nilai yang terbaik itu nanti akan Ibu kasih reward ya. Rewardnya tidak hanya harus berupa materi ya, rewardnya itu berupa prestasi. Misalnya apa? Kalian akumulasinya dari nilai yang ke-1, ke-2, ke-3, kemudian dijumlah nilainya ternyata bagus dan paling tinggi, itu nanti akan diikut sertakan dalam lomba LKS. Sekarang sudah melaksanakan penanaman ya. Jangan hanya menanam saja, tapi harus ada tahapan-tahapan berikutnya. Seperti juga kita manusia. Manusia untuk bisa bertahan hidup itu harus makan, harus banyak makan makanan sehat dengan sempurna biar tubuh sehat, ya nggak? Tubuh sehat. Begitu juga tanaman. Tanaman setelah kita tanam itu jangan dibiarkan udah saja ditanam, tidak demikian. Tapi harus ada tindak lanjutnya, yaitu dengan memberi apa? Memberi apa? Kalau kita makan nasi, kalau tanaman butuh apa? Butuh pupuk. Artinya setelah ditanam dilanjutkan dengan kegiatan pemeliharaan. Sebagai tindak lanjut dari pembelajaran kita hari ini, sebenarnya Ibu sudah membuat satu video pembelajaran tentang bagaimana menanam tanaman hias aglonema. Nanti akan Ibu share linknya di Google Classroom. Silakan nanti kalian bisa membuka ya di link tersebut atau dengan membuka channel YouTube ya. Sebelum diakhiri, ada yang mau bertanya? Sudah jelas apa yang kita bicarakan pada pembelajaran hari ini? Ya, terima kasih. Dan Ibu ingatkan untuk minggu depan berarti kita akan melanjutkan pembelajaran ini dengan memasuki kade berikutnya, yaitu tentang pemeliharaan dari tanaman hias. Kalau tidak ada yang mau bertanya dan kiranya pembelajaran ini sudah dianggap cukup, sudah dipahami, maka berarti kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Ya, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Andri. Wassalamualaikum.